siang, Ibu. Silahkan, bisa duduk dulu, Bu. Selamat siang, baik. Perkenalkan, Bu, saya Bidan Fadia yang akan bertugas untuk membantu Ibu pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Ibu, kemarin saya memakai KB suntik yang 1 bulan. Nah, itu saya merasa males untuk bolak-balik ke bidan. Jadi rencananya saya ingin berpindah ke metode KB yang pil aja, Bu. Oh iya, baik, Bu. Nanti sebelumnya saya akan menimbang Ibu terlebih dahulu ya, Bu, dan memeriksa tekanan darah Ibu. Kemudian nanti saya juga akan memberikan konseling kepada Ibu mengenai pil KB. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya sangat bersedia. Baik, Bu. Mari kita lakukan pemeriksaan. Jadi Bu, hasil pemeriksaan tadi yaitu berat badan Ibu 53 kg ya Bu. Kemudian tekanan darahnya normal yaitu 123/80. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia, Bu. Yang pertama, apakah saat ini Ibu sedang haid atau tidak ya Bu? Iya, saya sedang haid di hari kedua. Kemudian, apakah Ibu saat ini sedang menyusui? Tidak, Bu. Apakah Ibu mengalami bercak atau pendarahan pada vagina, Bu? Tidak, Bu. Saya tidak mengalami hal itu sama sekali. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek kulit serta mata Ibu ya, Bu. Permisi, Bu. Baik, silakan, Bu. Normal semua ya, Bu, hasil pemeriksaan kulit dan matanya. Iya, Ibu. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu mengalami nyeri pada bagian panggul, kepala, atau betis ya, Bu? Tidak, Bu. Kemudian apakah Ibu mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, Bu? Biasanya di atas 160 gitu. Untuk hal itu tidak juga. Kemudian apakah ada benjolan di sekitar payudara baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, Bu? Alhamdulillah tidak juga, Bu. Berarti semuanya normal ya, Bu? Ibu juga tidak sedang mengonsumsi obat kan, Bu? Tidak, Bu, tidak ada. Baik, terima kasih, Bu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pil KB ya, Bu. Jadi tadi kan Ibu ingin beralih dari metode suntik ke metode pil KB ya, Bu. Berarti itu Ibu sedang kontrasepsi dengan metode modern. Kontrasepsi ini itu dengan mengatur hormon yang ada di dalam tubuh ya, Bu. Kemudian apa sih, Bu, alat kontrasepsi pil KB itu? Jadi pil KB atau yang biasa kita sebut pil kontrasepsi itu adalah pil harian yang mengandung hormon untuk mengubah cara kerja tubuh dan mencegah kehamilan. Pil KB adalah salah satu alat kontrasepsi yang efektif dalam mencegah kehamilan. Metode ini banyak dipilih oleh wanita, Bu, karena pil KB ini tergolong praktis digunakan, mudah dibeli, dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi hingga 99,7% apabila dikonsumsi dengan benar. Kemudian pil KB ini ada beberapa dosis, Bu. Yang pertama yaitu dosis tinggi. Dosis tinggi ini berisi 50 mikrogram. Nah, ini merupakan tablet yang mengandung estogren 50-15 mikrogram dan progesteron 1-10 miligram. Kemudian yang kedua yaitu pil dengan dosis rendah. Ini berisi 30 mikrogram.
Pil ini merupakan pil yang mengandung 30-50 mikrogram estrogen dan kurang dari 1 miligram progesteron. Dan kemudian dosis yang terakhir yaitu pil mini. Pil mini ini merupakan pil yang mengandung hormon progesteron kurang dari 1 miligram. Kemudian ada 2 jenis paketan pil ibu. Yang pertama yaitu pil 28 hari. Pil ini diminum setiap hari ya Bu. Kemudian yang kedua ini ada pil 21 hari. Jadi pil ini diminum pada hari kelima setelah menstruasi, diminum sampai pilnya habis. Kemudian Bu, cara penggunaannya yang pil 28 hari itu pilnya diminum setiap hari selama 28 hari berturut-turut. Kemudian mulai kemasan baru pada hari ke-29 ya Bu. Pil-pil terakhir dalam kemasan pil kombinasi 28 hari ini tidak mengandung hormon Bu. Itu jumlahnya ada 7 butir dan dikonsumsi selama 7 hari. Seperti itu Bu. Kemudian ada pil yang 21 hari. Ini penggunaannya yaitu dengan ibu meminum 1 pil setiap hari selama 21 hari berturut-turut. Kemudian pada hari ke-22 ibu jangan minum pil apapun selama 7 hari ya Bu. Dan kemudian bagaimana sih Bu cara kerja pil KB ini? Saya akan menjelaskan ya Bu. Jadi cara kerja pil KB ini yaitu yang pertama menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur. Kemudian yang kedua yaitu mengendalikan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim. Dan yang terakhir yaitu menipiskan lapisan endometrium. Kemudian apa saja sih keuntungan dari penggunaan pil KB ini? Keuntungannya yang pertama yaitu pil KB memiliki efektivitas yang tinggi apabila digunakan setiap hari. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual. Kemudian siklus haid menjadi teratur dan tidak terjadi nyeri haid. Kemudian juga dapat digunakan dalam jangka panjang. Dapat digunakan juga sejak usia remaja sampai menopause. Dan yang terakhir yaitu kesuburan akan cepat kembali setelah penggunaan pil KB dihentikan. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang kerugian pil KB ini. Jadi Bu, pil KB ini juga memiliki efek kerugian yang kemungkinan dapat terjadi kepada ibu. Yang pertama yaitu bisa terjadi mual, terutama pada 3 bulan pertama pemakaian ya Bu. Kemudian yang kedua terjadi pusing, nyeri payudara, dan perdarahan bercak. Kemudian juga pil KB ini tentu tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual saat melakukan hubungan seksual. Kemudian tidak dapat digunakan pada ibu menyusui, tidak dapat meningkatkan tekanan darah dan resistensi cairan. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan depresi dan perubahan suasana hati. Seperti itu ya Bu. Baik, seperti itu Bu mengenai pil KB. Lalu pil KB apa yang akan ibu pilih saat ini? Saya mau yang pil KB 28 hari saja Bu. Baik, Ibu tadi sudah memahami ya mengenai pil KB itu. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Gini Bu, saya mau tanya, kalau misal saya lupa gitu minum pil KB-nya, bagaimana ya Bu? Nah Ibu, pada dasarnya pil KB ini yang 21, paket 21 hari atau 28 hari itu dikonsumsinya sama ya Bu, tiap hari itu 1 pil di waktu yang sama. Kemudian Bu, saat Ibu lupa untuk minum pil KB itu, lupa 1 kali gitu ya Bu misalnya, itu Ibu bisa langsung minum segera pil yang lupa saat Ibu ingat. Kemudian itu dilanjutkan untuk meminumnya setiap hari dan diusahakan untuk tidak lupa lagi ya Bu.
Kemudian apabila terjadi kelupaan minum pil KB 2 kali minum, itu Ibu harus segera minum 1 dosis terakhir yang lupa diminum, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi, untuk meminimalisir terjadinya lupa untuk minum pil KB, baiknya Ibu mengatur jadwal di waktu yang sekiranya bisa mengingat untuk minum pil tersebut setiap hari, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu. Bisa juga untuk menggunakan aplikasi di handphone atau memasang alarm agar Ibu ingat dan tidak lupa. Seperti itu, Bu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, cukup segitu saja ya, Bu. Mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih sudah berkunjung di sini dan semoga program KB-nya Ibu berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya juga terima kasih atas penjelasannya Bu.